Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam media sosial ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan diberkahinya dan diridhoinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, di sini saya sebagai moderator daripada presentasi kelompok 3 yang akan memimpin presentasi serta sharing ilmu dari apa yang sudah kami teliti dalam rangka melaksanakan tugas kelompok pada mata kuliah metodologi pengembangan dakwah. Baik, di sini kami membawakan tema tentang strategi pengembangan manajemen dakwah di era digital pada Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajismu Kota Bandung. Baik, di sini kami ada beranggotakan 8 orang, di mana di sini ada Riza Fatur Rahman, saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Salman Nasruddin, Siti Komala, kemudian Umi Fauziah, Bugni Athoillah, Rul Anwar Wildan, Rois Mujafar Amin, dan Robi Ramahadi. Baik, sebelum kita membahas tentang isi pembahasan pada tema kali ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini serta kenapa kami mengambil objek penelitian pada Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajismu Kota Bandung. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan daripada saudara kita yakni Rois Mujafar Amin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Manfaat teknologi kini dapat kita rasakan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang telekomunikasi, pendidikan, perbankan, kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan agama. Pemanfaatan teknologi digital dalam bidang agama dapat kita rasakan manfaatnya seperti adanya waktu sholat yang cukup akurat dalam gadget kita, kemudian penentuan arah kiblat menggunakan gadget, dakwah secara lisan maupun tulisan di media sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap lembaga zakat dituntut untuk lebih menguasai teknologi guna membantu mempermudah pekerjaan lembaga tersebut. Dengan demikian, kami meneliti lembaga amil zakat dengan judul Strategi Pengembangan Dakwah yang dilakukan Lajisnu Kota Bandung dan Lajisnu Kabupaten Bandung di era digital. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan beragam metodologi seperti wawancara, observasi, dan fokus group discussion yang melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, yang mana menurut Silalahi Ulbar, penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rois Mujafar Amin yang telah menyampaikan latar belakang daripada penelitian kami. Untuk selanjutnya yaitu tentang landasan teori yang berhubungan dengan daripada judul artikel jurnal kami, yakni kepada saudara Salman Nasruddin. Kepadanya dipersilakan. Bismillah. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi dan zakat. Yang pertama itu tentang strategi. Jadi strategi itu adalah rencana atau rangkaian langkah yang direncanakan secara hati-hati untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah
dalam konteks tertentu. Dan di sini saya mengambil pendapat Michael Porter tentang strategi. Jadi menurut Michael Porter itu, strategi merupakan pilihan unik yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam industri atau pasar yang spesifik. Dan menurut Michael Porter juga bahwa keunggulan kompetitif itu bisa dicapai dengan dua pendekatan strategis. Yang pertama itu diferensiasi. Jadi strategi diferensiasi ini melibatkan atau menciptakan nilai tambah yang unik atau menawarkan produk atau layanan yang berbeda dari pesaing. Yang kedua yaitu biaya rendah. Jadi biaya rendah ini bertujuan untuk mencapai biaya produksi dan operasional yang lebih rendah dibandingkan pesaing dalam industri yang sama. Gitu. Lanjut ke penyampaian tentang zakat. Jadi zakat secara harfiah yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan zakat wajib bagi setiap umat muslim, bagi mereka yang mampu secara finansial. Jadi bagi mereka yang tidak mampu itu tidak dikenai kewajiban. Dan berbicara tentang siapa penerima dari zakat, itu saya berlandaskan dari Quran Surat At-Taubah ayat 60. Jadi di sana itu ada yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada hamba sahaya, yang keenam ada gharim, ketujuh kesembilan dan terakhir ibnu sabil. Adapun dalil tentang zakat itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Salman Nasyuddin yang telah menjelaskan alasan teori yang berhubungan dengan judul artikel kami. Dan selanjutnya yaitu tentang profil daripada Lajisnu Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Siti Komala. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil Lajisnu Kabupaten Bandung. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Lajisnu. Lajisnu yaitu merupakan sebuah lembaga nirlaba di bawah naungan Ormas Nahdlatul Ulama yang memiliki badan otonom sendiri yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah. Lajisnu ini pertama kali didirikan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau biasa kita kenal dengan sebutan PBNU, yaitu pada tahun 2015. Nah, untuk lokasi dari Lajisnu Kabupaten Bandung ini sendiri yaitu di Jalan SMP 1 nomor Blok 13 Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengenai visi dari Lajisnu Kabupaten Bandung yaitu bertekad menjadi lembaga pengelola dana sosial masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Untuk misi dari Lajisnu Kabupaten Bandung ini yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah secara rutin. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan atau menghimpun serta mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu memperdayakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, kemudian pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Lajisnu Kabupaten Bandung ini dibentuk pertama kali yaitu pada tahun 2015 dengan SK Menteri nomor 255 pada tahun 2015. Nah, pada kepengurusan pertama, pengelolaan Lajisnu tidak berjalan secara optimal. Bahkan ada hambatan dari pemimpinnya sendiri, sehingga setahun sebelum periode kepengurusan berakhir, Ketua Lajisnu Kabupaten Bandung mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian
diganti oleh ketua baru yang bersifat sementara pada tahun 2020 sampai berakhirnya SK Menteri yang lama. Walaupun demikian, kegiatan Lazisnu Kabupaten Bandung mulai aktif kembali dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat infak dan sodako. Pada tahun 2022, terbitlah SK Menteri nomor 309 tentang kepengurusan baru yang mana saat ini berjalan di Lazisnu Kabupaten Bandung. Nah, Lazisnu Kabupaten Bandung ini memiliki tugas untuk menghimpun dana zakat, infak dan sodako, juga dana CSR dan hibah dari masyarakat, kemudian instansi pemerintah, perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Juga Lazisnu Kabupaten ini menyalurkan kembali kepada mustahik, yaitu masyarakat yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, program pemberdayaan ekonomi umat, ataupun program lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Komala yang telah menjelaskan profil singkat tentang Lazisnu Kabupaten Bandung. Dan selanjutnya yaitu tentang profil Lazisnu Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Saudara Mugni Atoyolah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu profil Lazisnu Kota Bandung. Lazisnu Kota Bandung berdiri pada tahun 2012. Di usia Lazisnu Kota Bandung dari awal berdiri sampai sekarang, Lazisnu Kota Bandung sudah berusia 10 tahun. Adapun struktur keorganisasian Lazisnu Kota Bandung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu Badan Pengurus. Badan Pengurus yaitu badan yang lebih mengurus kepada keorganisasian dan manajerial organisasi Lazisnu. Di Badan Pengurus terbagi kepada beberapa bagian utama yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Yang ketiga yaitu Badan Pelaksana. Badan Pelaksana yakni badan yang melaksanakan lebih kepada badan profesional. Badan Pelaksana yaitu ada manajemen cabang, administrasi keuangan, program, dan juga yang mengurus tentang pelaksanaan fundraising. Adapun Lazisnu Kota Bandung memiliki beberapa program, yaitu diantaranya yang pertama itu program ekonomi. Program ekonomi Lazisnu Kota Bandung yaitu memberdayakan UMKM masyarakat. Yang kedua yaitu program pendidikan. Pada program pendidikan Kota Bandung, Lazisnu Kota Bandung memiliki program pendidikan yaitu bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Bandung. Yang ketiga yaitu kesehatan. Pada program kesehatan, Lazisnu Kota Bandung memiliki program yaitu bantuan kesehatan berupa ambulan untuk alat transportasi mengantarkan masyarakat yang sedang kurang sehat dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu sosial dakwah. Yang terakhir yaitu program kemanusiaan. Pada program kemanusiaan Lazisnu Kota Bandung memiliki sebuah program yaitu melakukan sebuah penggalangan dana untuk korban bencana alam. Ketika ada suatu daerah yang terkena bencana alam, Lazisnu Kota Bandung menggalangan dana untuk diberikan kepada daerah yang terkena bencana tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Mugni Atoyolah yang telah menjelaskan tentang profil singkat daripada Lazisnu Kota Bandung. Baik, setelah kita mengetahui profil singkat dari masing-masing lembaga zakat, yakni Lazisnu Kabupaten Bandung dan Lazisnu Kota Bandung, maka setelah itu kita akan mengetahui bagaimana strategi pengembangan dakwah hadirat kita pada masing-masing lembaga tersebut. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana strategi pengembangan dakwah hadirat kita pada Lazisnu Kota Bandung, kepada Lazisnu Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Ruhul Amlar Riyadad. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi apa yang menjadi sub diskusi pada kali ini. Yang pertama, ini ada materi strategi Lazisnu Kabupaten dalam pengembangan dakwah di era digital, yang mana kita melihat pada masa ini hampir semua bidang dimudahkan dengan adanya teknologi.
khususnya internet. Orang-orang biasanya menyebut sebagai era digital. Bahkan pemerintah juga sudah pernah mendeklarasikan bahwasannya keinginan untuk merevolusi semua industri ke tahapan yang lebih tinggi, yakni industri 4.0. Yang mana di sini kita menarik Lajisnu Kabupaten Bandung menggunakan teknologi digital sebagai media dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Selain dengan cara menghimpun, bahkan secara langsung kepada masyarakat luas. Selain kepada perorangan, Lajisnu Kota Bandung ini menghimpun zakat kepada karyawan perusahaan dengan melalui kerjasama antara Lajisnu Kabupaten Bandung dengan pihak perusahaan. Walaupun penghimpunannya menggunakan teknologi digital dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Karena sistem yang belum memadai ataupun belum mendukung untuk pendistribusiannya, menurut Ketua Lajisnu Kabupaten Bandung, Pak Dede Abdul Khalik Afandi SH, yang mana menyatakan bahwasannya untuk saat ini Lajisnu Kota Bandung ini baru 20% saja dalam memanfaatkan teknologi digital, yang artinya teknologi digital oleh Lajisnu belum maksimal. Akan tetapi Lajisnu Kota Bandung akan berusaha mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Yang mana Lajisnu Kota Bandung ini juga merupakan lembaga dakwah Islam Indonesia yang sudah menggunakan media digital dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan mengelola dan pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat. Akan tetapi, Lajisnu juga berperan sebagai lembaga dakwah yang mempunyai tanggung jawab berdakwahnya kepada masyarakat luas. Dakwah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat termasuk Lajisnu Kota Bandung ini adalah dakwah yang mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah, dan terutama zakat juga. Masih banyak umat muslim yang mengabaikan ibadah zakat, dan ada juga sebagai umat muslim yang belum mengetahui ibadah zakat ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, lembaga zakat ini tidak hanya berperan sebagai pengelola dan pendistribusian zakat aja, akan tetapi sebagai penghimpun zakat pula yang diiringi oleh dakwah kepada umatnya. Sama halnya Lajisnu Kota Bandung ini merupakan suatu lembaga yang mana sudah menyusun berbagai strategi dalam berdakwah kepada masyarakat agar umat muslim terdorong untuk menunaikan ibadah zakat, infak, dan sedekah. Beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Lajisnu Kota Bandung dalam menjalankan ataupun menyusun strategi dakwah kepada masyarakat. Yang pertama itu ada pembentukan platform digital, yang mana hal ini dapat dilakukan membangun situs web resmi ataupun aplikasi mobile khusus untuk Lajisnu Kota Bandung. Platform ini dapat menjadikan pusat informasi tentang program-program Lajisnu, seperti contoh ceramah, artikel, materi dakwah yang relevan dengan masyarakat Kabupaten Bandung. Yang kedua itu memanfaatkan media sosial, yang mana kita memanfaatkan platform terlebih dahulu di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan ke YouTube untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah dan memberikan promosi kegiatan Lajisnu di Kota Bandung melalui konten-konten menarik seperti di TikTok ataupun video-video ceramah, infografis, dan bisa dikatakan testimonial dari penerima manfaat zakat untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan dapat lebih mudah terhubung dengan program-program Lajisnu. Yang ketiga itu ada kampanye berbagai hashtag, yang mana kita membuat hashtag berbasis hashtag yang khusus dikaitkan dengan Lajisnu Kota Bandung. Semisal hashtagnya berkah Lajisnu Bandung ataupun hashtag zakat untuk Bandung. Kampanye ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dan dalam berzakat, berinfak, dan berdonasi kepada Lajisnu Kota Bandung ini untuk mendukung suatu program-program sosial yang dijalankan di Kota Bandung. Yang keempat itu mengadakan webinar ataupun live streaming untuk mengedukasi masyarakat, yang mana mengadakan webinar ataupun live streaming ini dengan tema dakwah yang relevan dengan masyarakat Kota Bandung dan melibatkan tokoh-tokoh agama, para alim ulama, dan partisi zakat untuk memberikan sebuah nasihat ataupun pemahaman tentang pentingnya sebuah zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kelima itu adanya kolaborasi dengan komunitas digital, yang mana kita bisa menjalin sebuah kerjasama dengan komunitas digital yang ada di Kota Bandung yang memiliki minat dan nilai-nilai sejalan dengan dakwah Lajisnu. Semisal komunitas muslim blogger di Bandung ataupun komunitas remaja muslim di media sosial. Dengan adanya kita berkolaborasi, pesan-pesan dakwah Lajisnu dapat lebih mudah dijangkau dan disampaikan kepada target audiens yang relevan. Dan yang keenam ataupun yang terakhir itu membuat konten edukasi ataupun inspiratif.
yang mana kita membuat konten ataupun edukasi inspiratif ini untuk bisa dikatakan berfokus pada zakat, infak, sedekah dan manfaatnya bagi masyarakat Kota Bandung. Hal ini dapat berupa juga di artikel, video ceramah singkat, ataupun kisah-kisah inspiratif tentang peran zakat dalam membantu masyarakat Kota Bandung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ruhul Anwar yang telah menyampaikan sedikit tentang strategi pengembangan dakwah di era digital pada Lajisnu Kabupaten Bandung. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana strategi pengembangan dakwah di era digital pada Lajisnu Kota Bandung yang akan dijelaskan oleh saudari Umi Faujiah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan dakwah di era digital di Lajismu Kota Bandung. Dalam pengembangan dakwahnya, apalagi di era digital, Lajismu Kota Bandung memiliki beberapa strategi. Yang diantaranya pertama ada memanfaatkan media sosial dan platform digital. Platform digital atau media sosial ini seperti adanya Instagram, terus Facebook, di mana dua platform atau media sosial ini digunakan untuk mengekspos kegiatan-kegiatan yang ada di Lajismu Kota Bandung untuk memberikan informasi juga kan, agar masyarakat itu lebih tertarik terhadap Lajismu Kota Bandung. Juga selain adanya dua platform digital itu, ada juga Gmail, WhatsApp, dan website. Akan tetapi untuk sekarang website itu sedang tidak bisa diakses. Terus yang kedua ada membuat broadcast. Kenapa sih adanya broadcast? Broadcast ini dilakukan di WhatsApp. Kenapa sih adanya broadcast? Karena Lajismu ini menyatu dengan lembaga pendidikan, seperti ada kemarin itu SMP atau SD gitu kan, MI. Nah, jadi kan banyak kontak-kontak WhatsApp orang tua. Nah, Lajismu ini menyebarkan informasi atau pemberitahuan lewat WhatsApp gitu setiap harinya. Terus yang ketiga adanya pelihara donatur. Nah, pelihara donatur ini dengan cara menjaga kepercayaan donatur, menjaga kepercayaan atau menjaga keuangan donatur agar agar tetap terjalin hubungan kerjasamanya dengan donatur, pihak-pihak donatur ini. Terus yang keempat, kolaborasi dengan komunitas lokal, terus lembaga pendidikan Islam, masjid atau organisasi keagamaan lainnya untuk menyebarkan pesan dakwah. Selain berkolaborasi dengan komunitas lokal dan lain sebagainya, Lajismu Kota Bandung juga selalu mengadakan volunteer dalam setiap kegiatan penghimpunan dan daya gunaan dana zakat. Yang mana tujuan dari adanya volunteer ini untuk mengembangkan kemampuan dan menebarkan manfaat, dan juga agar masyarakat tuh tahu gitu kegunaan atau manfaat dari adanya Lajismu Kota Bandung ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Umi Faujiah yang telah menjelaskan tentang strategi pengembangan dakwah di era digital pada Lajismu Kota Bandung. Dan selanjutnya yaitu tentang kita akan mengetahui komparasi antara Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajismu Kota Bandung dalam pengembangan strategi dakwah di era digital ini. Nah, yang akan disampaikan oleh saudara kita yakni Robi Rahman Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Robi Rahman Hadi dari kelompok 3 yang akan membawakan tentang persamaan perbedaan Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajismu Kota Bandung. Nah, tentang persamaan perbedaan antara Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajismu Kota Bandung, dan tidak bermaksud untuk menilai lembaga darat mana yang lebih baik.
Nah, dari hasil penelitian kami pada kedua lembaga zakat tersebut, maka persamaan antara Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajisnu Kota Bandung diantaranya adalah kedua lembaga zakat tersebut sama-sama menggunakan teknologi digital dalam menghimpun dana, zakat, dan infak dan sodako. Nah, keduanya sama-sama memaksimalkan berbagai platform media sosial, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sodako, hambatan yang dihadapi keduanya pun memiliki persamaan, yaitu masing-masing website lembaga yang saat ini tidak aktif. Nah, website yang dibangun oleh kedua lembaga saat ini belum bisa dimanfaatkan atau diakses terlebih dahulu, sehingga penghimpunan dana zakat, infak, dan sodako menurun dari tahun ke tahun sebelumnya. Nah, saat akhirnya website lembaga, persamaan lainnya adalah dalam mendistribusikan zakat, Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajisnu Kota Bandung mendistribusikan dana zakat, infak, dan sodako ke masyarakat yang ada di wilayah lembaga zakat itu berada. Nah, perbedaan dari kedua lembaga tidak terlalu banyak, yaitu kami temukan pertama Lajisnu Kabupaten Bandung mengupayakan adanya sosialisasi langsung terhadap masyarakat dengan mengadakan berbagai penyuluhan untuk mengedukasikan umat tentang urgensi daripada zakat, infak, dan sodako. Nah, sedangkan Lajisnu saat ini belum ada upaya program tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan makin diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 waktu itu. Nah, sehingga edukasi yang diberikan kepada masyarakat masih melalui media sosial Nah, kedua, Lajisnu Kota Bandung mengacu pada program yang lebih ditetapkan oleh Lajisnu Jawa Barat. Nah, penghimpunan dilakukan dengan menawarkan program-program Lajisnu kepada umat muslim. Sedangkan Lajisnu Kabupaten Bandung dalam melakukan penghimpunan juga mengacu pada program-program yang telah ditetapkan pada Lajisnu, akan tetapi Lajisnu lebih menekankan program Koin NU sebagai mekanisme penghimpunan dan khususnya infak dan sodako. Ketiga, selain menyebarluaskan program-program yang dimiliki, Lajisnu Kabupaten Bandung mempublikasikan sama-sama muzaki, mempublikasikan nama-nama muzaki yang menunaikan zakat, infak, dan sodako untuk menarik perhatian masyarakat dengan harapan agar ikut termotivasi menunaikan JIS, terutama orang-orang yang dipandang memiliki kelebihan harta. Nah, sedangkan Lajisnu hanya menawarkan program-program yang dimiliki tanpa mempublikasikan para donatur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Robin Rahman Hadi yang telah menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara Lajisnu Kabupaten Bandung dan Lajisnu Kota Bandung dalam strategi pengembangan dakwah di era digital ini. Baik teman-teman, materi demi materi telah kami sampaikan, dan itulah hasil daripada penelitian kami di kedua lembaga zakat di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Dan mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Dan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, bila mana teman-teman ingin menanyakan ataupun mengkritik, ya, memberikan masukan kepada kami, silakan teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini, ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.